Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fauzah Arum Permatasari dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan satu materi mengenai mesin laminasi. Sebelum memasuki pada materi, saya akan menyampaikan satu kalimat dari Pablo Picasso, yaitu segala yang dapat kamu bayangkan adalah nyata. Jadi teman-teman, bayangkanlah hal-hal yang baik, bayangkanlah kebaikan agar kebaikan itu menjadi nyata. Pada kesempatan siang kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai alat atau mesin laminasi. Pengertian dari mesin laminasi adalah alat yang berfungsi untuk melaminasi atau melapisi kertas dengan plastik atau film. Tujuan melaminasi kertas dengan plastik adalah agar kertas atau dokumen lebih aman, bersih, dan tidak mudah rusak. Jenis mesin laminasi ada 3 macam, yaitu yang pertama, mesin laminasi panas, yang kedua, mesin laminasi dingin, dan yang ketiga, mesin laminasi panas atau dingin. Mesin laminasi panas menggunakan metode laminasi termal. Proses melaminasinya ada 2 macam, yaitu yang pertama, plastik yang menggunakan lem, dan yang kedua, plastik yang tidak menggunakan lem. Keunggulan dari mesin laminasi panas ini yang pertama adalah memiliki kualitas yang bagus karena mampu mengepres plastik dengan kuat pada kertas. Yang kedua, bahan yang digunakan mudah ditemukan dan harga terjangkau. Sedangkan kelemahan dari mesin laminasi panas ini sendiri adalah yang pertama, mesin laminasi panas memiliki harga yang relatif lebih mahal. Yang kedua, sedangkan kelemahan dari mesin laminasi panas ini sendiri yaitu memiliki harga yang relatif lebih mahal. Jenis yang kedua yaitu mesin laminasi dingin. Mesin laminasi dingin menggunakan metode wet, di mana mesin laminasi ini digunakan tanpa adanya pemanas. Biasanya untuk laminasi dingin atau stiker transparan. Selain itu, laminasi dingin cocok digunakan untuk laminasi dokumen pada perusahaan atau instansi yang tidak membutuhkan proses laminasi secara massal. Keunggulan dari mesin laminasi dingin ini yang pertama adalah harga mesin laminasi dingin ini relatif lebih terjangkau. Sedangkan kelemahan dari mesin laminasi dingin ini memiliki daya perekat pada proses pres plastik yang kurang bagus karena tidak memiliki pemanas. Jenis mesin laminasi yang ketiga yaitu mesin laminasi panas atau dingin. Mesin ini biasanya paling banyak digunakan karena memiliki 2 fungsi, yaitu dapat melaminasi dengan metode panas atau dengan metode dingin. Keunggulan dari mesin laminasi panas atau dingin ini yaitu yang pertama, harga yang tidak terlalu mahal, dan yang kedua, mesin laminating ini memiliki watt yang tidak terlalu besar dibandingkan mesin laminating panas. Yang ketiga, memiliki beragam ukuran dari tipe mulai dari ukuran KTP, A4, F4, dan A3. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagian-bagian mesin laminasi. Bagian-bagian dari mesin laminasi ini yang pertama ada tombol power. Tombol power di sini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mesin laminating. Yang kedua ada tombol sealing. Tombol sealing berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan rotator atau motor iron plate mesin laminating. Yang ketiga ada tombol forward atau backward. Tombol ini berfungsi untuk mengatur arah putaran rotator iron plate pada mesin laminating. Yang keempat adalah lampu indikator. Lampu indikator biasanya ada 2, yaitu power lamp dan constant temperature. Power lamp digunakan untuk mengetahui bahwa mesin laminating menyala atau tidak. Yang kedua ada constant temperature. Digunakan untuk mengetahui bahwa suhu mesin laminating sudah stabil, ditandai dengan nyala berwarna hijau. Yang kelima ada pengatur suhu. Pengatur suhu ini berfungsi untuk mengatur ketinggian suhu mesin laminating. Dan yang keenam ada iron plate. Iron plate itu sendiri berfungsi sebagai tempat melaminating atau memasukkan dokumen yang akan dilaminating. Selanjutnya yaitu cara menggunakan mesin laminating. Yaitu yang pertama, sambungkan mesin laminasi dengan aliran listrik, kemudian tekan tombol power pada mesin tersebut. Selanjutnya, atur suhu berdasarkan jenis dokumen yang akan kita laminating.
Perhatikan lampu indikator pada mesin yang akan memberikan petunjuk bahwa mesin telah siap untuk digunakan. Yang ketiga yaitu pilih kecepatan laminating dengan menyesuaikan ukuran kertas. Kemudian, lapisi dokumen yang akan dilaminating dengan plastik khusus laminating. Untuk mencegah plastik laminating menempel pada mesin, maka lapisi permukaan plastik laminating dengan menggunakan kertas HVS. Dan yang terakhir, letakkan dokumen yang akan dilaminating lalu tekan tombol run. Setelah dokumen masuk dan ditarik otomatis oleh mesin, lepaskan dan tunggu hingga dokumen selesai melakukan proses laminating otomatis. Selanjutnya, dokumen tersebut akan keluar dengan sendirinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai perawatan mesin laminasi. Bagaimana cara merawat mesin laminasi? Yang pertama, sebaiknya menggunakan karir pada saat melakukan laminasi agar tidak terjadi kemacetan pada mesin. Yang kedua, lakukan kontrol atau pengecekan sebelum menggunakan mesin laminasi. Yang ketiga, apabila terdapat komponen yang bermasalah, sebaiknya segera diperbaiki agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Yang keempat, bersihkan roll mesin laminating secara rutin. Yang kelima, sebelum menggunakan mesin, pastikan mesin dalam keadaan bersih dan kering. Kotoran yang masuk dalam mesin dapat terbakar karena panasnya suhu. Dan apabila terdapat air yang berpotensi terjadi arus pendek, kotoran yang masuk ke dalam mesin dapat terbakar karena panasnya suhu. Dan apabila terdapat air, juga berpotensi terjadi arus pendek. Ketahui settingan saat pengaturan temperatur suhu dan periksa tingkat panasnya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah: yang pertama, mesin laminasi adalah alat yang berfungsi untuk melaminasi kertas dengan plastik. Tujuan melaminasi kertas dengan plastik adalah agar dokumen lebih aman dan tidak mudah rusak. Jenis mesin laminasi terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, mesin laminasi panas, yang kedua, mesin laminasi dingin, dan yang ketiga, mesin laminasi panas atau dingin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai mesin laminasi. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.